Orang Ade Armando saja nggak paham bacaan sholatnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Artinya apa? Ya Allah, selamatkan Muhammad dan keturunan Muhammad. Kamu Ade Armando, jelas kamu bukan turunan Muhammad, berarti kamu tidak selamat. Fut mahfud, bukan turunan Muhammad, nggak selamat. Kamu orang Madura. Habib Rizik orang Arab, maka sombongnya minta ampun. Haleluya. Jadi yang didoakan di dalam salawat itu hanya Muhammad dan turunannya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, selamatkan Muhammad dan turunannya. Fut mahfud bukan turunan Muhammad. Ade Armando bukan turunan Muhammad. Masuk neraka pasti. Nah, itu yang dikatakan oleh MKC itu. Perhatikan kembali tentang penciptaan diri kita dari surat An-Nisa ayat 1 ayat 1. Dari diri yang satu keluar aku, itu pertama-tama adalah aku yang ada dalam diri kita. Aku ini disebut dengan rahasia karena tidak dapat dikatakan sesuatu. Peran aku ini dalam Al-Quran dikisahkan sebagai kisah Muhammad, dan bentuk nyata perbuatannya dicontohkan oleh Muhammad bin Abdullah. Lalu kemudian aku inilah yang melakukan perjanjian dengan Tuhan. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Akibat perjanjian ini aku mengatakan bala syahidna, sehingga dia terhijab oleh cahaya. Ya, ketika dia terhijab oleh cahaya, maka dimensinya berubah menjadi dimensi ruh. Dan keadaan ini diceritakan melalui kisah Nabi Isa di dalam Al-Quran, dan bentuk nyatanya diperankan oleh Isa binti Maryam. Kemudian ruh inilah yang ditiupkan masuk ke dalam jasad. Ya, namun sebelum masuk ke dalam jasad, ruh ini dibuat keserupaannya yang disebut dengan istilah penyempurnaan jiwa. Penyempurnaan jiwa inilah yang dikisahkan di dalam Al-Quran dengan kisah Nabi Musa. Inilah yang paling banyak mengalami kisah di dalam Al-Quran, karena inilah yang mulai bermasalah pada diri kita. Karena ya, pada jiwa kita itu akan ada dua kekuatan besar yang mempengaruhinya. Yang pertama, kekuatan dari hawa nafsu yang ada pada jasad, dan yang kedua kekuatan yang ada pada ruh yang dari dimensi sebelumnya. Jadi pada jiwa ini terdapat dua bisikan fasik dari jasad, bisikan takwa dari ruh. Kemudian setelah jiwa disempurnakan lalu disatukan dengan jasad, akhirnya jiwa ini sekarang sudah berada di dalam jasad. Keadaan ini diceritakan melalui kisah Nabi Ibrahim. Jadi suatu ketika keadaan kita dalam keadaan kondisi jasad seperti ini, kita akan bergerak untuk kembali kepada Tuhan. Artinya aku tadi yang tadinya dalam tanda kutip bersama dengan Tuhan, sekarang aku sudah berada di dalam jasad kita. Nah, inilah yang kita doakan agar aku ini ya, dimohonkan kepada Tuhan untuk diberi keselamatan. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, artinya kita mendoakan batiniah kita di dalam diri kita untuk diberikan keselamatan oleh Allah. Ya, jadi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad artinya aku dengan segala perangkatnya yang ada di dalam diri kita secara batiniah. Tetapi standar keselamatan kita berdoa seperti itu adalah kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, adalah keselamatan Ibrahim dan seluruh perangkatnya, keselamatan jasad kita. Artinya
keselamatan Muhammad ini sangat tergantung dari apa yang kita kerjakan secara lahiriah, secara bukti-bukti nyata, praktik-praktik yang kita lakukan dalam keadaan kita berjasad ini. Jadi artinya kalau kita mendoakan keselamatan aku di dalam diri kita, maka yang harus kita lakukan adalah praktekkan seluruh amal-amal perbuatan jasad kita sesuai dengan perintah dari Al-Quran atau sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Nah, karena Al-Quran itu adalah ruh, Al-Quran itu adalah firman. Kalau kita ikuti ruh, ikuti Al-Quran, ikuti firman, dijamin keselamatannya, dijamin bahwa ini akan kembali untuk menghadap kepada Tuhan. Jadi tugas ruh ini, tugas firman adalah mengantar kembali aku yang ada dalam jasad kita ini untuk bisa kembali ke asal semula yang distilahkan di dalam bahasa Isa, ya, aku akan kembali kepada Bapa, tapi dengan perantaraan firman atau dengan perantaraan ruh atau dengan perantaraan Al-Quran. Jadi yang harus kita lakukan dalam kondisi berjasad sekarang adalah kita harus dekati Al-Quran, pelajari isinya, lalu amalkan dengan bentuk-bentuk perbuatan atau amalan dari jasad kita. Kalau itu terjadi, ya, seumpamanya saya berikan contoh, ya, pada jasad kita ini dibuatkan sebuah jalan menurut petunjuk Al-Quran, ya, agar kita bergerak dari sini. Ini yang dimaknai dengan rumah, lalu bergerak sampai ke Ka'bah, ini dimensinya Ibrahim. Lalu kemudian dari Ka'bah ke Palestina, ya, ini dimensinya Musa. Lalu kemudian, ya, menembus penjuru langit sampai ke wilayah Sidratil Muntaha, ini dimensinya Isa. Setelah itu, ya, sampai Sidratil Muntaha, maka Muhammad masuk ke wilayah Ars. Itu artinya aku sudah kembali ke asal mula, asal semula, atau istilahnya kembali kepada Bapa kalau bahasa Isa. Jadi kalau dalam praktik jasad kita lakukan seperti ini, maka harapannya atau yang kita doakan kepada Allah adalah agar batiniannya juga berjalan seperti ini. Ya. Artinya praktek lahiriah melakukan hal ini, maka batiniannya juga akan berjalan seperti ini. Jadi Allah akan memperjalankan kamu sebagaimana kamu telah berjalan pada dirimu sendiri.